Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya, teman sejawat sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Daksa Pradana dari RSJ Suharto Hirjan. Terima kasih kepada seluruh rekan sejawat yang telah ikut bergabung dalam webinar PIJAR atau Pekan Ilmiah dan Inovasi RSJ Suharto Hirjan yang pada kali ini dengan topik gangguan jiwa dan COVID-19. Saat ini sudah bergabung sebanyak kurang lebih 43 peserta. Kami dari pihak panitia berharap bahwa acara ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan sejawat sekalian. Sebelum kita mulai dalam sesi webinar ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai susunan acara pada hari ini. Pada hari ini akan pemaparan materinya akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama yaitu tentang delirium dan COVID-19 bagi dokter umum yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Budi Yuwono, spesialis penyakit dalam. Yang kedua dilanjutkan dengan topik gangguan jiwa terkait pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Adi Wibowo, spesialis kesehatan jiwa, konsultan. Oke. Mungkin langsung kita mulai ke sesi pertama. Baik, sambil menunggu ya untuk dipersiapkan slide-nya. Untuk mekanisme webinar kali ini nanti akan dibacakan presentasi materi oleh narasumber dan akan dilanjutkan tanya jawab terkait topik yang sebelumnya. Selain pada saat sesi tanya jawab, jika teman sejawat mau bertanya bisa juga langsung dituliskan di chat. Baik, kita mulai untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Budi Yuwono. Saya akan membacakan CV beliau. Pendidikan S1 Dr. Unhas selesai tahun 2001, lalu dilanjutkan spesialis penyakit dalam UNER selesai tahun 2016. Pekerjaannya Dokter PTT Puskesmas Toata Takalar Sulawesi Selatan, lalu Kepala Puskesmas Weda Halmahera, lalu dokter spesialis penyakit dalam RSUD Weda Halmahera Tengah. Sekarang beliau aktif sebagai ASN dokter spesialis penyakit dalam di RSJ Dr. Suharto Hirjan Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi anggota PAPDI Jakarta dan anggota IDI Jabar. Ketua Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular Lembaga Kesehatan MUI, anggota Bulan Sabit Merah Indonesia, dan anggota Hapkido Jakarta. Oke, baik. Silakan dimulai. Waktu dan tempat saya silakan kepada Dr. Budi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelum saya mulai, apakah suara yang ada di sini bisa terdengar baik dari pihak pemirsa sekalian? Mohon kalau kurang jelas suaranya bisa di chat di kolom chatting ya, biar kita tetap bisa menyampaikan materi ini dengan baik. Baik, terima kasih terhadap para pemirsa sekalian di mana berada atas kesempatannya, waktunya untuk mau bergabung bersama-sama dalam pembahasan delirium pada COVID-19 ini. Dan juga saya sangat mengapresiasikan dari pihak Diklat RSJ Suharto Hirjan yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, tentunya bermanfaat bagi kita semua dalam tata laksana penanganan COVID-19 ini yang sampai saat ini belum cenderung untuk menurun. Bahwa delirium adalah suatu gangguan susunan saraf pusat yang berupa gangguan kognitif atau fungsi luhur, ya, dan adanya penurunan kesadaran terhadap lingkungan, terutama terjadi pada usia lansia, bersifat akut, ya, reversible bila bisa kita lakukan tata laksana dengan baik. Kondisi ini bisa bersifat reversible dan berfluktuasi, kadang berat, kadang sedang atau ringan. Dan hal ini dapat terjadi pada pasien COVID-19.
secara epidemiologinya pada delirium pada kasus demensia itu cukup tinggi, kemudian juga pada operasi fraktur panggul dan juga di ruang ICU mencapai 70 hingga 87% kejadian delirium pada ruang ICU. Sedangkan pada COVID-19 berdasarkan penelitian jurnal American Medical Association pada tanggal 2 November 2020 ini ada 817 kasus COVID yang umurnya di atas 65 tahun, ternyata delirium itu menjadi gejala yang keenam dari seluruh gejala COVID yang ada, seperti sesak, batuk, penurunan kadar oksigen, dan juga lemas. Atau sekitar 16% pada pasien-pasien COVID itu mengalami delirium sebagai gejala utama. Sedangkan untuk manifestasi gangguan neurologis yang tersering pada COVID-19 adalah nyeri otot, nyeri kepala, sedangkan delirium sendiri sekitar 13,8%. Kemudian kasus COVID-19 ini yang mengalami delirium seperti kebingungan atau penurunan kesadaran kadang ya tidak memiliki gejala seperti demam atau sesak napas, batuk ya, yang khas atau yang sering kita jumpai pada pasien-pasien yang terinfeksi dengan COVID-19. Dan namun sayangnya di sini Center Disease Control and Prevention Amerika belum menganggap delirium sebagai gejala baru atau belum ditetapkan sebagai gejala dari COVID-19 ini. Berikut adalah patofisiologi dari delirium, bahwa defisiensi neuromuskuler yang mengakibatkan rendahnya asetilkolin bisa disebabkan kondisi seperti hipoksia, hipoglikemi, gangguan keseimbangan elektrolit, asam basa. Itu juga akan mengakibatkan defisiensi neurotransmitter, dalam hal ini adalah asetilkolin. Kemudian pada penyakit akut, tentunya kita akan sering menjumpai adanya kondisi inflamasi akut atau yang mengakibatkan badai sitokin atau sitokin storm. Hal tersebut akan mengganggu transduksi sinyal dan juga mengganggu neurotransmitter seperti asetilkolin yang menurun, dopamin yang meningkat, dan juga second messenger system. Hal ini mengakibatkan gejala cerebral dan aktivitas psikomotor sindrom delirium. Slide. Berikut adalah faktor predisposisi atau faktor resiko sehingga orang mudah jatuh kepada kondisi delirium, seperti usia yang sangat lanjut, usia yang lanjut yang rapuh biasanya terkait dengan kondisi malnutrisi. Kemudian usia yang lanjut yang menggunakan obat-obat neurotransmitter seperti penggunaan antikolinergik, ranitidin, simetidin, ciprofloxacin maupun psikotropika seperti clobazam atau yang lainnya. Kemudian pada mild cognitive impairment sampai dengan demensia juga merupakan faktor risiko dari delirium. Gangguan ADL atau activity daily living ya, keterbatasan gerak, mobilitas dari pasien juga merupakan faktor risiko dari delirium. Kemudian polifarmasi yang sering kita jumpai juga dalam praktek sehari-hari. Kadang pasien dengan COVID yang batuknya begitu hebat, kita berikan kodein. Di sisi lain, untuk menenangkan pasien yang gelisah tersebut, juga diberikan golongan anti cemas, mungkin diazepam atau alprazolam atau yang lainnya, clobazam ya. Dan itu tidak dibenarkan, dan ternyata sering kondisi tersebut mengakibatkan pasien jatuh pada kondisi delirium. Yang berikutnya adalah komorbiditas, kondisi diabetes mellitus, penyakit paru obstruktif kronik, serosis hati,
kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, adanya gangguan ginjal, CKD maupun AKI, ya, akut kidney injury, itu juga merupakan faktor resiko dari delirium. Kemudian faktor pencetus yang mengakibatkan pasien jatuh pada kondisi delirium yang paling sering adalah pneumonia. Kalau pada kasus COVID-19 tentunya infeksi SARS-CoV-2, ya. Kemudian ISK, kondisi lain seperti gangguan keseimbangan elektrolit, ya, hiponatremia, gangguan keseimbangan cairan, dehidrasi, hipoglikemia, maupun gangguan keseimbangan asam basa yang jarang juga kita perhatikan. Kemudian cerebrovascular disease, ya, kondisi stroke atau transient ischemic attack juga bisa pencetus kondisi delirium. Kemudian perubahan lingkungan, ini juga ternyata bisa mencetus terjadinya kondisi delirium. Slide. Berikut adalah beberapa obat yang tentunya harus kita hindari kalau bila tidak sangat memerlukan obat-obat ini, karena obat-obat ini ternyata dapat meningkatkan risiko delirium. Seperti ranitidin, ya, mungkin kita bisa ganti dengan golongan PPI, proton pump inhibitor, seperti omeprazol, pantoprazol, dan lain sebagainya. Digoxin sering digunakan pada penderita CHF, ya, chronic heart failure, untuk meningkatkan inotropik atau kontraktilitas dari jantung. Namun hati-hati, kalau memang tidak diperlukan sekali, jangan digunakan hal tersebut pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko delirium. Kemudian ciprofloxacin atau golongan quinolone ini sebaiknya juga dihindari pada pasien-pasien yang memiliki faktor risiko delirium. Dan salah satu guideline yang telah diterbitkan dari 5 kolegium disebutkan bahwa pilihan antibiotik yang digunakan adalah levofloxacin untuk kasus COVID-19. Jadi kita pilih-pilih kalau kondisi pasien ini pada kondisi delirium atau memiliki faktor risiko delirium, golongan quinolone, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, sebaiknya kita hindari. Kodein juga sering digunakan untuk menekan batuk atau digunakan untuk adjuvan anti nyeri. Berhati-hati dalam penggunaannya. Kemudian amitriptilin sebagai antidepresan, levodopa untuk pengobatan Parkinson, golongan benzodiazepin, dan diphenhydramine. Slide. Berikut adalah etiologi dari delirium pada kasus COVID-19. Penyebab delirium pada COVID-19 multifaktor, tidak cuma satu atau dua faktor, tapi bermacam-macam faktor yang bisa mempengaruhi. Namun yang tersering adalah penurunan kadar oksigen dalam tubuh atau hipoksia yang sering terjadi, bisa karena adanya sumbatan jalan napas karena lendir atau sekret yang banyak, ya. Kemudian inflamasi sistemik, cytokine storm atau badai sitokain yang bisa mengakibatkan kondisi hiperkatabolik, mengakibatkan peningkatan gula darah, tekanan darah, kemudian bisa jatuh kepada kondisi delirium. Kemudian gangguan sistem pembekuan darah atau koagulopati, ini juga tidak jarang kita jumpai kondisi-kondisi koagulopati pada pasien COVID-19, yang mana bila tidak dilakukan tata laksana yang baik akan menyebabkan tromboemboli. Kalau tromboemboli mengarah ke saluran pembuluh darah otak, bisa terjadi stroke, ya. Kalau mengalir ke dalam arah pembuluh darah jantung bisa menjadi akut corona syndrome. Begitu juga bisa juga mengalir ke aliran darah ginjal, bisa mengakibatkan infak renalis dan macam-macam. Makanya perlu ditata, dan tidak jarang kondisi sudden death ternyata diakibatkan oleh kondisi koagulopati. Dan juga ternyata infeksi virus COVID-19 bisa langsung menyerang saraf. Hal ini dimungkinkan karena ternyata di jaringan saraf juga mengandung reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme, yang tidak hanya
di saluran pernapasan atau di saluran cerna, tetapi juga ada di jaringan otak. Dan ini ACE2 ini merupakan pintu masuk untuk virus menginfeksi jaringan otak. Bisa juga diakibatkan oleh autoimun pasca infeksi. Kemudian yang tadi disebutkan virus langsung menyerang otak. Slide. Kemudian jenis-jenis delirium dikategorikan berdasarkan penyebab, tingkat keparahan dan karakteristiknya. Pertama adalah delirium tremens, bentuk yang terparah. Sering pada kasus pada orang-orang yang berusaha menghentikan kecanduan alkohol, biasanya sudah minum alkohol dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian delirium hiperaktif, sangat waspada, gelisah, dan tidak kooperatif. Kemudian tipe yang berikutnya adalah delirium hipoaktif. Dan ini yang sering terjadi kita jumpai pada praktek-praktek klinis. Cenderung tidur, lalai, dan tidak teratur dengan tugas harian. Adapun ada juga bentuk kombinasi delirium hiperaktif dan hipoaktif, disebut juga delirium campuran, bergantian antara kedua keadaan tersebut. Slide. Gejala-gejala yang muncul pada kondisi delirium pada pasien COVID-19 berupa pertama itu adalah penurunan kesadaran terhadap lingkungan. Bisa berupa gangguan untuk fokus pada suatu topik atau beralih ke topik, terjebak pada suatu ide, bukannya menanggapi pertanyaan atau percakapan tertentu, serta mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Kemudian bisa juga keterampilan berpikir yang menurun atau gangguan kognitif, memori yang buruk, terutama memori yang bersifat jangka yang baru-baru ini saja, disorientasi atau tidak tahu di mana keberadaannya dan siapa dirinya, kesulitan berbicara atau mengingat kata-kata, berbicara bertele-tele atau tidak masuk akal, serta kesulitan memahami ucapan, membaca atau menulis. Perubahan perilaku bisa berupa berhalusinasi, gelisah atau agresif, membuat suara-suara yang memanggil atau mengerang, pendiam, menarik diri, terutama kondisi ini terjadi pada lansia, lesu, dan terganggunya kebiasaan tidur. Kemudian gangguan emosional seperti kecemasan, ketakutan, depresi, mudah marah, gembira yang berlebihan atau euforia, perubahan suasana hati yang tidak terduga, serta perubahan kepribadian. Ini adalah ringkasan gejala delirium yang tadi kita bahas. Sulit fokus, suka melamun, daya ingat yang menurun, kesulitan bicara, berhalusinasi, mudah tersinggung atau mood berubah mendadak. Ya. Namun yang paling penting adalah tanda dan delirium kerap tidak terdeteksi di awal penyakit. Ya. Sebab banyak yang berada di bawah pengaruh obat penenang atau obat lain yang mempunyai efek menenangkan. Ya, pada saat pasien masuk dan sudah terdiagnosis sebagai COVID-19, hal ini jarang sekali ya, terdeteksi di awal. Ya, tentunya untuk mencegah keadaan ini kita menggunakan obat penenang sesuai dengan indikasinya. Slide. Kemudian terapi delirium pada COVID-19 secara garis besar, ya. Pertama, mengidentifikasi faktor pencetus dan faktor predisposisi yang tadi kita sudah singgung di slide yang awal, kemudian memperbaiki faktor-faktor tersebut, dan menghentikan pemberian obat yang tidak esensial, yang tidak penting, yang apalagi obat satu sama lainnya ada interaksi obat, tentunya hal tersebut harus kita hentikan. Kemudian hanya pada kondisi agitasi ya, gelisah yang mengandung resiko berbahaya bagi pasien, maka bisa diberikan haloperidol 0,25 hingga 1 mg secara intramuskuler atau intravena, diulang setiap 20 hingga 30 menit, pantau tanda vital, dan dosis maksimalnya itu adalah 3 hingga 5 mg dalam 24 jam. Benzodiazepin tidak direkomendasikan
karena mengakibatkan bisa terjadi oversedasi, memperberat perubahan status mental, kecuali pada kasus alkohol withdrawal. Berikut adalah terapi delirium pada COVID-19. Non farmakoterapinya bisa reorientasi, bisa memasang jam, kalender, atau memasang TV pada ruang perawatan pasien-pasien yang mengalami delirium untuk mengingat waktu, ruang, tempat. Dan ini penting juga dukungan keluarga dan caregiver. Pada kondisi delirium tentunya dibutuhkan orang yang lain yang bisa membantu pasien tersebut. Koreksi gangguan sensori seperti kacamata, alat bantu dengar, ya, meningkatkan mobilitas dan kemandirian, bisa menggunakan tongkat atau alat bantu jalan yang lain sehingga pasien tidak cenderung dalam kondisi imobilisasi. Dan menghindari restrain, ya, biasanya untuk mencegah kegelisahan, maka pasien sering diikat dan ini sebaik mungkin dihindari. Pembenahan status gizi dan nutrisi pada kondisi-kondisi yang malnutrisi, kemudian kenyamanan beristirahat dan tidur. Ya ini reorientasi pencegahannya ya untuk tidak terjadi pada kasus delirium dengan pasang jam dinding, kalender, memulihkan siklus tidur dengan padamkan lampu, minum susu hangat, pijatan pada punggung, musik yang tenang, dan sedini mungkin pasien bisa dimobilisasi, jangan sampai jatuh kepada kondisi imobilisasi dengan latihan lingkup gerak sendi. Mobilisasi tentunya dilakukan bertahap. Dan yang terpenting juga di sini adalah rehidrasi. Pada orang lansia utamanya kemampuan sel-sel untuk menyimpan cairan itu sudah sangat berkurang. Sehingga pada orang-orang lansia ini cenderung jatuh pada kondisi dehidrasi. Dan salah satu pada kondisi orang lansia, alarm simptom sudah kurang sangat berfungsi. Pada orang lansia, kemudian diabetes mellitus yang gula darahnya tidak terkontrol, cenderung alarm simptomnya sudah tidak berfungsi akibat gangguan saraf otonom. Ya, biasanya kalau pada kondisi normal orang yang dehidrasi akan mengalami tekanan darah yang turun, denyut nadi yang meningkat, ada refleks haus ya untuk minum. Sedangkan pada orang lansia ataupun orang yang sudah terganggu sistem saraf otonom seperti orang diabetes itu tidak menunjukkan gejala seperti itu. Demam juga seperti itu, tidak menunjukkan adanya panas tubuh atau peningkatan denyut nadi. Slide. Ada beberapa diferensial diagnosis pada pasien delirium yang diakibatkan oleh COVID-19 seperti ensefalopati uremicum. Ini kita bisa evaluasi dari kadar urium ataupun kreatinin orang tersebut. Ensefalopati hepaticum tentunya juga kita bisa evaluasi dari fungsi hatinya, serta gangguan kognitif yang bersifat terus-menerus seperti pada kasus demensia yang kadang tersamar atau sulit dibedakan dengan kondisi delirium. Sedangkan untuk prognosis delirium pada kasus COVID-19 ini, kasus delirium mempunyai kemungkinan meninggal di rumah sakit 2 kali lebih tinggi daripada pasien yang tidak mengalami gejala delirium. Dan juga akan mengalami perawatan yang lebih lama dibandingkan pasien yang lain. Ya. Kemudian menurut Kennedy bahwa delirium merupakan penanda risiko terpenting untuk mengidentifikasi pasien risiko tinggi. Ya. Dalam hal ini adalah kematian. Ya. Ya, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan dan kami persilahkan dari rekan-rekan para pemirsa sekalian bila ingin melakukan tanya jawab, sesi tanya jawab. Untuk itu kami
kembalikan ke moderator Dr. Daksa. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya, Dr. Budi. Untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab, bisa disampaikan melalui open mic langsung atau menyampaikan di chat atau Q&A. Ada pertanyaan pertama nih dok dari Dr. Santi Andayani. Bagaimana membedakan delirium yang terjadi akibat COVID-19 dan akibat kelainan metabolik yang lain? Terima kasih. Bagaimana membedakan delirium yang terjadi akibat COVID-19 dan akibat kelainan metabolik? Tentunya delirium ini merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh suatu penyakit tertentu. Bisa diakibatkan oleh infeksi selain dari COVID-19, ya seperti typhoid fever, kemudian juga pada kondisi ketoasidosis juga bisa muncul gejala delirium. Apakah kita bisa membedakan delirium ini akibat penyakit COVID-19 atau akibat penyakit metabolik yang lain? Ya, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Kita mulai dari anamnesis, kalau dia memang mengarah kepada COVID, mungkin ada gejala yang terkait dengan infeksi saluran pernapasan, kemudian ada riwayat kontak, atau tinggal di daerah yang endemi COVID-19, bisa kita lanjutkan juga dengan pemeriksaan lab, ya. Dan juga cut off point bila seseorang itu terdiagnosa COVID-19 atau bukan, ya pemeriksaan swab RT-PCR, ya. Sedangkan yang bukan akibat COVID-19 atau akibat penyakit metabolik lain, tentunya swab RT-PCR-nya negatif atau lab-lab yang mendukung terdiagnosisnya COVID-19 juga tidak muncul atau tidak ada. Begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Dr. Santi Andayani. Apakah ada pertanyaan lain? Bila ada yang mau menanyakan langsung bisa raise hand. Nanti kita buka mic-nya. Ada pertanyaan di chat dari Dr. Endah Ronawulan. Dok, mau tanya kalau pasien COVID dengan delirium, apakah perawatannya juga disertai dengan psikiater? Ya, terima kasih pertanyaan yang baik ini ya, dan saya sendiri dalam melawat pasien COVID-19 sering mengalami kondisi seperti ini. Seperti pasien dirujuk ke rumah sakit jiwa Soeharto Herjan, di rumah sakit sebelumnya dinyatakan pasien mengalami gangguan jiwa, ngamuk, terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak lazim gitu ya. Dianggap hal itu sebagai gangguan jiwa. Akhirnya pasien ini dikirim ke rumah sakit RSJ. Ternyata setelah dievaluasi dari penyakit dalamnya, dari psikiaternya, ternyata tidak mengalami hal tersebut. Ya. Dan memang untuk mengatasi hal tersebut ada namanya asesmen awal dari delirium. Ada berapa flowchart yang bisa kita lihat di situ untuk mendeteksi secara dini apakah pasien itu jatuh kepada kondisi delirium atau gangguan jiwa. Dan pada kasus-kasus tertentu yang sulit, sedangkan pasiennya juga dalam kondisi yang tidak stabil, ya, memang kita sebaiknya memerlukan dokter psikiatri untuk penanganan pasien-pasien yang seperti ini. Ya. Apalagi tadi saya sebutkan salah satu untuk mengatasi kondisi delirium yang mengalami agitasi adalah pemberian haloperidol. Tentunya dokter-dokter psikiatri lebih paham dalam penggunaan hal tersebut. Ya, ya demikian. Ya baik, terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk Dr. Endah Ronawulan. Memang kebetulan Rumah Sakit Soeharto Herjan juga menerima rujukan pasien COVID-19 ya, specifically yang ada juga komorbid dengan gangguan jiwa, tapi
Kami juga banyak menemukan kasus-kasus unik ya, di mana dikira gangguan jiwa, tapi ternyata tidak ada masalah di kejiwaannya. Dan ternyata memang delirium dari COVID-19-nya. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan selanjutnya dari Dr. Santi Andayani lagi ya, pertanyaan lanjutannya. Jika pasien sudah terkonfirm positif, tetapi nilai-nilai panel juga abnormal, apakah penanganannya berbeda? Terima kasih. Ini berarti nilai abnormal untuk hasil lab yang lain ya, pemeriksaan? Maksudnya yang dimaksud panel ini adalah nilai lab, fototorak atau apa gitu ya? Baik, kalau nilai-nilai panel yang dimaksud adalah gejala klinis, kemudian nilai lab, kemudian foto torak atau CT scan, ya, masih abnormal. Ya tentunya kita evaluasi lagi apakah nilai-nilai lab tersebut, foto torak, CT scan atau modalitas pemeriksaan yang kita lakukan ini mengarah ke COVID atau bukan gitu ya. Kalau dari lab ya, tanda-tanda inflamasi dengan leukosit, LED atau segmen neutrofil yang tinggi yang mengarah kepada inflamasi, kemudian pemeriksaan D-dimernya juga cenderung tinggi, CRP atau C reaktif proteinnya juga cenderung tinggi, kemudian di foto rongsennya ya ada gambaran grain glass opacity atau di situ kesennya juga menampakkan adanya hal tersebut, dan kita compare lagi, kita bandingkan lagi, kita lihat lagi dengan pemeriksaan klinis, anamnesis, kemudian fisik memang mengarah ke COVID-19, ya tentunya kita bisa mendiagnosis itu sebagai COVID-19. Masalah panel-panel abnormal, ya tentunya ada perubahan, ada yang tidak normal bila pasien itu terdiagnosis sebagai COVID-19. Namun yang sering muncul, ya, kadang pasien sudah labnya sudah normal, parameter labnya sudah normal, tapi sering mengalami gejala-gejala seperti nyeri dada atau ada rasa sesak, ya, dan bahkan sudah dokter sudah menyatakan bahwa pasien ini sudah selesai mengikuti atau menjalankan isolasi mandiri, tapi masih saja mengalami sesak atau nyeri dada, denyut jantung yang meningkat dari normal, yang kita sebut dengan gejala sisa dari COVID-19 ya. Dan ini bisa terjadi bisa 2 hingga 3 bulan ya, gejala sisa dari gejala COVID-19 ini, dan itu juga sering terjadi. Demikian yang bisa saya jawab. Oke, baik, semoga cukup jelas ya jawabannya untuk Dr. Santi. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Ikinwati. Dok, izin bertanya bertanya hubungan obat ranitidin dan ciprofloxacin ke gangguan reseptor di saraf apa ya? Terima kasih sebelumnya. Ya. Ketika kita melihat pasien itu mengalami delirium dan ada dugaan mengarah ke COVID-19, ya, tentunya kita mengevaluasi yang tadi saya sebutkan faktor resiko, faktor predisposisinya. Ada nggak? Ya, mungkin ada usia yang sangat lanjut atau kerapuhan, frailty pada orang-orang tertentu, kemudian komorbiditasnya ada tidak? Kemudian adakah gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, gangguan keseimbangan gula darah, asam basa, kita evaluasi semua. Karena hal tersebut merupakan faktor risiko untuk terjadinya kondisi delirium yang harus kita tangani segera untuk pasien tidak jatuh pada kondisi yang lebih berat. Terus, mana yang lebih membahayakan, hipo atau hiper? Yang lebih membahayakan adalah kondisi hipo. Pasien cenderung diam, mengantuk, ya, imobilisasi, itu yang lebih parah, dan itu yang sering kita dapati dibandingkan pasien yang hiper. Kadang pasien yang hiper ini sering salah kita menilainya. Kadang dianggap pasien-pasien yang hiper ini adalah gangguan jiwa seperti psikosis akut. Ya. Dan makanya
perlu ada tool atau alat untuk membedakan hal tersebut. Salah satunya adalah menggunakan assessment atau assessment awal untuk delirium. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjawab ya, Dokter Ikin. Selanjutnya dari audiens yang anonimus, mohon izin bertanya, dokter, sebagai dokter umum, apa yang harus dilakukan saat pertama kali melihat pasien dengan gejala delirium hiperaktif, namun dicurigai adanya COVID-19? Dan menurut dokter, manakah yang lebih membahayakan, apakah yang hipo atau hiper? Oh, ini udah dijawab tadi. Yang mana lagi? Sudah saya jawab. Oh, udah jawab sekalian. Oke, baik. Berarti pertanyaan berikutnya, apakah lansia rentan terkena COVID-19 dan bagaimana mengatasinya? Apa dari penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis mudah terkena COVID-19? Dan apakah stres COVID-19 bisa terkena gangguan jiwa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Memang lansia yang memiliki status imunosenescence atau kemampuan imunnya yang menurun, itu mudah rentan untuk terjadinya terinfeksi COVID-19. Apalagi juga memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, ya, atau gangguan ginjal, gangguan liver yang tidak terkontrol secara baik, ya, itu akan mengakibatkan mudah sekali terinfeksi COVID-19, dan juga apabila terinfeksi akan jatuh pada kondisi yang sangat berat. Dan tentunya bagi penderita-penderita lansia, apalagi yang memiliki komorbiditas seperti diabetes, ya harus mengontrol gula darahnya secara ketat. Yang hipertensi harus mengontrol tekanan darahnya secara ketat. Untuk yang penderita gangguan ginjal, ya diusahakan dipertahankan gangguan ginjalnya itu untuk tidak menjadi memberat, ya, dengan obat-obat tertentu, dan menghindari penyebab-penyebab yang memberatnya fungsi ginjalnya, ya kita lakukan hal tersebut, ya. Dan pada penderita yang stroke, ya, yang cenderung imobilisasi, ya kita lakukan mobilisasi pasif secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Demikian. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ada pertanyaan lagi dari audiens sekalian? Baik, ya sekali lagi ya saya sharing, beberapa kali dapat pasien yang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan yang mungkin diduga di awalnya di rumah sakit awal sebagai gangguan jiwa. Ternyata setelah kita evaluasi tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan delirium, ya. Dan memang di rumah sakit jiwa ini juga kita dibantu oleh psikiatri yang bisa lebih tajam untuk membedakan delirium atau kondisi psikosis akut atau gangguan jiwa yang lainnya. Dan kondisi ini tidak jarang kita dapati di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan. Dan apabila pasien sudah jatuh kepada kondisi delirium, apabila tidak ditangani secara cepat, tepat, dengan fasilitas kesehatan yang bagus, itu akan memberat dan akhirnya jatuh kepada kematian. Itu yang sering, dan mudah-mudahan itu bisa kita cegah, ya, bisa kita bedakan, karena jujur aja Rumah Sakit Soeharto Herjan ini hanya menerima pasien dari kriteria ringan sampai sedang, tidak sampai ke kriteria berat karena keterbatasan yang kita miliki. Saya kira cukup, dan alhamdulillah juga sudah ada Dokter Adi yang akan membahas topik yang sama, tentunya lebih tajam lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan perbedaan yang lebih sering antara kondisi gangguan jiwa, utamanya psikosis akut dengan delirium. Beliau pakarnya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pemaparan materinya, Dr. Budi.
Mudah-mudahan bisa membawa pengetahuan baru atau merefresh buat para audiens sekalian. Berarti kita tutup untuk materi sesi pertama tentang delirium dan COVID-19